Udah. Ya, oke. Baik, pada kesempatan pada kali ini kami akan menjelaskan hasil kerja BSPK kami dalam pemilihan strategi program Kampung Bebas Narkoba di Kampung Doli menggunakan metode ANP ini sendiri. Sebelumnya perkenalkan, saya Jetro Dalon dengan NRP 003 dan juga terdapat teman saya dengan yaitu Imelda Nur Imania dengan NRP 042, Amir Abdullah dengan NRP 093 dan juga Jody Owen dengan NRP 121. Baik, masuk ke dalam latar belakang KBN ini sendiri. Dari latar belakang bebas narkoba di Extol ini sendiri terdapat beberapa rumusan ya terdapat beberapa masalah yang menurut kami perlu ditingkatkan yaitu rendahnya partisipasi, keterbatasan kapasitas pengelola dan juga dukungan stakeholder yang belum optimal dan juga keterbatasan pendanaan. Sehingga dari permasalahan ini akhirnya kami tuangkan ke dalam root cause yang sudah kami susun terdiri dari factors, key issue dan juga root cause yang kami arahkan. Selanjutnya, masuk ke dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian ini sendiri, di mana rumusan masalah ini sendiri, kami menyusun 4 rumusan masalah, yaitu untuk strategi optimasi program apa yang paling tepat untuk KBN, lalu kriteria apa saja yang paling berpengaruh, dan juga di antara alternatif strategi yang ada, dan juga bagaimana hasil prioritas strategi yang dapat kami lakukan. Tujuannya yaitu untuk menentukan strategi optimasi si program, dan mengidentifikasi, menganalisis kriteria, menentukan prioritas, dan juga memberikan rekomendasi strategis. Lalu ini juga merupakan hierarki ANP kami, yaitu kami menyusun 4 kriteria dan juga 3 alternatif dengan skor SATI yaitu 1 sampai 9 untuk mencapai goalsnya yaitu menentukan prioritas strategi optimalisasi KBN Putrajaya X Kampung Doli. Nah, kemudian untuk geometrik minnya sendiri itu kami menghitung kalau kriteria itu 0,5 terus alternatifnya itu 0,4 sehingga berjumlah satu. Terus untuk CR-nya sendiri itu kami menghitung dapat 0,0 yaitu di mana 0,0 itu masih di bawah 0,10 sehingga geometrik min dari kami itu konsisten. Next. Terus untuk cluster weight matrixnya sendiri itu tadi bobot kriterianya 0,5 terus bobot alternatifnya itu 0,4. Untuk per kriterianya itu 0,14 dan per alternatifnya itu 0,13 di mana matriks ini tuh berukuran 7 kali 7 karena 4 kriteria dan 3 alternatif. Terus nilai 0,1456 itu menunjukkan bobot pengaruh setiap kriteria terhadap klaster lainnya. Terus nilai 0,139 itu menunjukkan bobot pengaruh setiap alternatif terhadap klaster lainnya juga. Nah, setiap kolom ini kami menghitung mendapatkan bahwa itu semua itu berjumlah satu, artinya matriks sudah ternormalisasi dan siap digunakan. Oke, pada slide ini tuh ditampilkan hasil unweighted supermatrix yang diperoleh dari perhitungan agent vector menggunakan metode geometric Mayan. Nah, jika diperhatikan, setiap kolom itu memiliki jumlah nilai sebesar 2, yang menandakan bahwa matriks ini tuh masih dalam kondisi belum ternormalisasi terhadap bobot klaster, sehingga belum mencerminkan prioritas akhir sendiri. Nah, fungsi utama dari unweighted supermatrix ini adalah sebagai dasar awal pembentukan widget supermatrix di mana hasil hubungan antar elemen ini akan dikalikan dengan bobot klaster untuk menghasilkan matriks yang lebih proporsional. Boleh di next? Oke, pada slide ini tampilkan proses pembentukan widget supermatrix. Nah, widget supermatrix ini diperoleh dari hasil unweighted supermatrix yang sebelumnya sudah dikalikan dengan bobot klaster. Artinya setiap elemen yang ada di dalam matriks sudah disesuaikan berdasarkan tingkat kepentingan klasternya masing-masing, sehingga nilainya itu menjadi lebih proporsional dan dapat dibandingkan secara lebih tepat. Setelah dilakukan pembuatan itu sendiri, matriks kemudian dinormalisasi sehingga jumlah nilai pada setiap kolom itu menjadi satu. Weighted supermatrix ini berfungsi sebagai dasar untuk proses iterasi berikutnya, yaitu untuk menghasilkan limit matriks itu sendiri. Boleh di next? Pada slide ini ditampilkan hasil limit matriks, yaitu tahap akhir dari proses perhitungan ANP, di mana limit matriks itu diperoleh melalui proses iterasi berulang hingga seluruh kolom menghasilkan nilai yang sama atau sudah mencapai kondisi konvergen. Pada analisis ini, konvergensi terjadi pada iterasi ke-42, sehingga nilai pada matriks sudah stabil dan dapat digunakan sebagai prioritas akhir. Berdasarkan hasil tersebut, prioritas tertinggi adalah pelatihan kader dengan nilai 0,19, kemudian kolaborasi CSR sebesar 0,18, dan partisipasi masyarakat sebesar 0,17. Artinya, pelatihan kader menjadi alternatif atau strategi yang paling diprioritaskan karena memiliki pengaruh paling besar dibandingkan elemen lainnya. Boleh di next? Baik, selanjutnya adalah slide terkait prioritas akhir yang dimana di sini kita sudah membuat ranking terkait 7
hal yang memang kita hitung dalam ANP ini. Untuk yang pertama adalah pelatihan kader, yang kedua adalah kolaborasi CSR atau PT, yang ketiga adalah partisipasi masyarakat, yang keempat adalah dukungan pemerintah, yang kelima adalah kapasitas pengelola, yang keenam adalah peningkatan sosialisasi, dan yang ketujuh adalah pendanaan. Boleh di next? Baik, dengan kesimpulan, dengan yang pertama yakni adalah pelatihan kader dengan bobot 0,19, lanjut yang kedua adalah kolaborasi CSR atau PT dengan bobot 0,18, dan yang ketiga adalah peningkatan sosialisasi dengan bobot 0,11, yang dimana strategi pelatihan kader memperoleh bobot tertinggi, sehingga menjadi prioritas utama dalam optimalisasi program Kampung Bebas Narkoba Putat Jaya X Doli. Boleh di next? Dan kesimpulan, yakni yang pertama, seluruh penilaian responden konsisten, CR kurang dari 0,10. Yang kedua, klaster kriteria memiliki bobot lebih besar 0,58 dibandingkan klaster alternatif 0,41. Lanjut yang ketiga, proses iterasi menghasilkan limit matriks yang konvergen pada iterasi ke-42. Lanjut yang keempat, yakni berdasarkan hasil ANP, urutan prioritas strategi adalah yang pertama, pelatihan kader dengan poin 0,19, kolaborasi SR atau PT dengan skor 0,18. Yang terakhir adalah peningkatan sosialisasi dengan skor 0,11. Dengan beberapa rekomendasi, yang pertama adalah program pelatihan kader direkomendasikan sebagai strategi utama dalam optimalisasi KBN Putrajaya X Doli. Yang kedua, peningkatan kolaborasi dengan CSR dan perguruan tinggi guna memperluas dukungan pendanaan, pendampingan dan pengembangan program. Dan yang ketiga, melaksanakan sosialisasi anti narkoba secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.